Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di YouTube channelnya Chairunisa. Bersama saya Chairunisa, mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Drop it. Hari ini saya akan membahas dua materi yang sangat bermanfaat untuk kalian semua. Tapi sebelum itu kalian harus like, komen, dan subscribe dulu YouTube channel ini. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi pertama ini kita akan membahas tentang bahasa olahraga. Bahasa olahraga dikembangkan di Amerika Serikat oleh wartawan olahraga yang bernama Charles Dryden. Charles Dryden menekankan informalitas dan orisinalitas di dalam bahasa olahraga. Nah, di Indonesia pun juga ada wartawan sekaligus redaktur yang berjasa dalam memasyarakatkan bahasa olahraga, yaitu Valens Doy. Valens Doy menekankan informalitas dan orisinalitas di halaman surat kabar. Dan ia tidak pernah membiarkan berita wartawannya dimuat tanpa sentuhan tangannya. Rata-rata, berita yang dimuat di surat kabar adalah sepenuhnya bahasa dari Valens Doy sendiri yang mudah dimengerti oleh pembaca. Bahasa olahraga sejatinya adalah bahasa yang tidak usang dan basi. Bahasa olahraga yang efektif dalam penulisan berita olahraga yaitu informalitas dan orisinalitas tanpa dibumbui oleh bahasa yang kaku dan kurang dimengerti oleh pembaca. Nah, di setiap cabang olahraga terdapat bahasa teknis yang digunakan oleh para penggemar bahkan para pemain olahraga. Contohnya yaitu lob dalam olahraga bulu tangkis atau tackling dalam olahraga sepak bola. Nah, bahasa-bahasa seperti ini yang harus dikenali dengan baik oleh para wartawan olahraga. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu memainkan W dalam lead berita. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu lead berita. Lead berita bisa dibilang dengan teras berita. Lead berita ini ditulis di paragraf pertama di sebuah berita. Lead juga merupakan unsur terpenting dalam sebuah berita karena lead menentukan apakah berita ini dibaca atau tidak. Nah, bisa dibilang lead adalah saripati sebuah berita yang melukiskan keseluruhan berita secara singkat. Dan apa itu W dalam lead berita? W dalam lead berita yaitu what, who, why, when, dan where. Setiap wartawan berita yang profesional akan tahu di mana peletakan 5 W tersebut dengan baik di sebuah lead berita. Saya akan jabarkan unsur 5 W tersebut ke dalam lead berita. Yang pertama ada lead apa. Lead apa sering digunakan untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, ada lead siapa. Lead siapa digunakan untuk menanyakan orang siapa yang bersangkutan atau siapa yang menjadi pelaku, korban, dan saksi di beberapa berita kasus. Yang ketiga ada lead mengapa. Lead ini biasanya sudah mencakup unsur 5W tersebut karena lead ini mempunyai jawaban yang cukup panjang di suatu berita. Yang keempat ada lead kapan. Lead kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu kejadian yang mencakup jam, hari, tanggal, dan tahun kejadian. Yang terakhir adalah lead di mana. Lead ini menjelaskan di mana kejadian itu terjadi. Biasanya lead ini dipandang oleh pembaca di beberapa berita kasus. Contohnya berita penculikan, pembunuhan, asusila, kekerasan, dan lain-lainnya. Inilah tadi video kilas balik materi yang sebelumnya sudah saya jelaskan di video minggu lalu. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa menambah khazanah keilmuan teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.